Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa pengajian kita tentang aqidatul tauhid atau aqidatul islamiyah. Akidah ini adalah merupakan asas. Dia adalah merupakan pondasi. Selain daripada asas ini, kesemuanya itu hanyalah penyempurna keimanan. Jadi asas ini adalah akarnya. Ibarat sebuah pohon, yaku malam may urakna bena makasing akatan nianna, dia akan mudah tumbang Bapak Ibu sekalian. Seperti itu pula agama ini. Kalau akarnya lemah, maka semua apa yang ada di atas pohon tersebut akan lemah. Di dalam agama Islam ada 6 akarnya, yang kesemuanya mesti dijaga baik-baik. Kita sudah membahas yang pertama beberapa kali pertemuan. Akar pertama adalah iman kepada Allah. Mengimani Allah bahwa Dia yang menciptakan, Dia pula yang memiliki, Dia yang memelihara, Dia yang mengatur bumi beserta dengan segala isinya. Kita pun sudah membahas tentang malaikat-malaikat Allah. Orang yang memiliki dasar keimanan, iman kepada malaikat yang kuat, dia akan selalu berhati-hati di dalam hidupnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu huruf yang keluar dari mulut ini kecuali sudah ada malaikat yang selalu siap mencatat dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Itu harus menjadi bagian daripada keimanan. Beriman kepada malaikat. Bukan hanya berhati-hati dengan lisannya, tapi berhati-hati seluruh gerak-geriknya. Nah, dia tahu Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang percuma. Hasiban nasu, apakah manusia mengira dia diciptakan sia-sia tidak ada gunanya, dan apakah manusia mengira bahwa hidupnya tidak akan kembali kepada Allah untuk bersama-sama melaporkan dan mempertanggungjawabkan. Di dunia saja ini Bapak Ibu sekalian, ya koi perisaki napai taulino, bagaimana jika itu adalah pengadilan akhirat. Ini akar yang kedua. Akar yang ketiga yang mesti kuat Bapak Ibu sekalian, wa kutubihi. Kita harus beriman kepada seluruh kitab-kitab. Tentu pencipta jagat raya ini beserta dengan segala isinya, Dia pula lah yang paling tahu dan paling mengerti apa yang menjadi kemaslahatan dan mafsadah, apa yang bisa memberikan kemaslahatan dan apa yang bisa merusak. Alena mi misamana ngikega kanjaan di Cina atanna, maka Dia turunkan kitab itu Bapak Ibu sekalian agar supaya menjadi pegangan. Jadi kode nama kanja akatan yang Pak. Ya, inilah terkadang kita manusia merasa mengetahui segala-galanya. Padahal segala-galanya kemaslahatan itu ada di dalam Al-Quran. Ini mesti kuat, harus menjadi bagian daripada keimanan. Ia kumata dak manamui ia uraknanya. Batang-batangnya Bapak Ibu sekalian akan kokoh. Ranting-rantingnya, dahannya, bahkan sampai berbuah. Apa itu ya sengi akidah ya piko enanginya we sempajangnya buah nami akidah. Tapi koyana akidah malamnya sempajang dan perhatikan ibadah-ibadah lainnya akan ikut lemah. Ma'asyiral muslimin, sudah 2 kali pertemuan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Mungkin saya ingin kembali mengingatkan bahwa ternyata seluruh kitab yang Allah turunkan itu Dia turunkan di bulan suci Ramadan. Dia turunkan di bulan suci Ramadan. Semua suhuf, semua kitab, termasuk Al-Quran,
itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Walaupun sebagian ulama kita, Bapak Ibu sekalian, agak berpanjang lebar menyebabkan apakah karena kemuliaan Al-Quran yang menyebabkan bulan Ramadan itu mulia, atau apakah karena kemuliaan bulan suci Ramadan sehingga Allah memilih Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Ya kayak pada menemui. Lihatlah Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menurunkan Al-Quran yang membawanya adalah Jibril, maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia. Ketika Allah memilih tempat menurunkan Al-Quran di Mekah dan Madinah, maka Mekah dan Madinah adalah tempat yang paling mulia. Bagaimana jika Al-Quran itu masuk di dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian? Sininna semua yang bersinggungan dengan Al-Quran pasti mulia. Jibril, bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kenapa? Karena di Lailatul Qadri itu diturunkan menjadilah malam itu adalah malam yang paling mulia. Nabi Muhammad Allah muliakan dengan Al-Quran. Ingin muliakan hidup ini, dekati Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari isi kandungan Al-Quran, jangan abaikan nilai-nilai Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jadi semua kitab-kitab Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Kita juga ingin ingatkan kembali bahwa Al-Quran, bapak-bapak dan ibu sekalian, kitab-kitab Allah itu semuanya, Bapak Ibu sekalian, risalahnya hanya satu, mentauhidkan Allah. Apa sewari pengelata. Tidak ada kitab yang Allah turunkan, Bapak Ibu sekalian, kecuali kesemuanya turun untuk aqidatut tauhid, untuk mapasewari pengelata. Hanya tentang cara-cara beribadahnya itu yang berbeda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat memiliki syariat, metode, cara beribadah yang berbeda-beda, tapi tujuannya adalah sama. Apa mula sufi Ibrahim, sufi Musa, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab-kitab yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara global, bahwa sumbernya satu adalah Allah. Tapi bagaimana kita mengimani kitab-kitab yang lain yang ada saat sekarang ini? Kita mesti mengimaninya sesuai dengan keterangan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi maka itu Ustaz, bagaimana Injil, bagaimana Taurat yang ada sekarang? Keimanan kita, Bapak Ibu sekalian, itu tidak terlepas dari bagaimana penjelasan Al-Quran tentang kitab-kitab sebelumnya. Ini kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Ibnu Battal dalam kitab Syarah Sahihul Bukhari, beliau menyebutkan bahwa sebahagian pemuka-pemuka agama dari agama Yahudi dan Nasrani pernah mendatangi Bapak Ibu sekalian Muhammad bin Waddah. Mereka datang untuk mempertanyakan apakah di dalam Al-Quran ada disebutkan kenapa kitab-kitab sebelum Al-Quran telah mengalami perubahan. Jadi para ulama-ulama Nasrani, pemuka-pemuka agama Nasrani, Yahudi dan Nasrani, mereka mendatangi Muhammad bin Waddah. Ini adalah ulama besar, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, ma balu kitabukum? Saya ingin tahu apa sebabnya. Kenapa Al-Quran sampai sekarang memasukkan satu huruf saja, ingin ditambah atau ingin dikurangi, Bapak Ibu sekalian, ingin dirubah-rubah, sampai sekarang tidak pernah berubah. Apakah ada di dalam Al-Quran disebutkan bahwa memang kitab kami sangat mudah untuk berubah? Dia ingin menggali, Bapak Ibu sekalian, karena mereka pun menyadari bahwa
kitab-kitab mereka Bapak Ibu sekalian itu telah mengalami banyak penyimpangan. Banyak penyimpangan, banyak perubahan. Ya nak ada magiro apa sebabnya, atau mungkin ada penjelasan di dalam Al-Qur'an. Apa jawabannya Bapak Ibu sekalian? La ziyada fihi wala nuqsan. Di dalam kitabmu itu saya perhatikan memang dari dulu tidak ada yang berubah, tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Napeng kata tambah dalam satu hari itu langsung ketahuan. Wa kitabuna bi khilafi dzalik, sementara kitab kami tidak seperti itu. Naskah aslinya tidak ditemukan. Dari bahasa Ibri kemudian menjadi Yunani dan seterusnya sampai sekarang sudah berbahasa Indonesia, sudah berbahasa Bugis dan seterusnya. Itu yang mereka tanya. Apa jawabannya? Beliau mengatakan li'anna Allah wakkala hifdzu kitabukum ilaikum. Ketahuilah bahwa kitab yang kalian pegang itu memang Allah menugaskan kepada kalian untuk menjaganya. Sementara Al-Quran Allah yang menurunkan, Allah pula yang menjaga. Jawabannya itu. Kitab kalian, hanya kalian dan pemuka-pemuka agama kalianlah yang diperintahkan untuk menjaganya. Bukan Allah yang menjaganya. Tapi kitab kami Allah yang menurunkan, Allah pula yang menjaganya. Ini disebutkan ma'asyiral muslimin di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkum bihan nabiyyun alladzina aslamu. Kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada cahaya, di mana para nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah dan para pemuka-pemuka agama bimastuhfidhu min kitabillah diperintahkan untuk menjaga kitab-kitab mereka. Jadi yang diperintahkan untuk menjaga kitab Taurat, kitab Injil, kitab-kitab sebelumnya, sesuai keterangan ayat ini Allah perintahkan kepada mereka untuk menjaga. Kapan itu tidak dijaga akan hilang. Bimastuhfidhu min kitabillah. Sementara Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Saya yang menurunkannya, saya pula yang menjaganya. Jadi kita tidak usah khawatir Al-Quran ini akan punah, akan hilang. Allah yang menurunkan, dia pula yang menjamin akan abadi, akan ada ma'asyiral muslimin, jauh daripada perubahan, penyimpangan. Jadi itu adalah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fatawallallahu bihibdihi fala sabila ila ziyadati fihi wala ila nuqsan. Ketika Allah yang menjaganya, betapapun orang-orang di bumi ini berusaha, namun masih di mana Pak? Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan Al-Quran akan punah Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi yang dikhawatirkan kalau kita tidak diberikan keinginan denati macino ngati berinteraksi setiap saatnya dengan Al-Quran. Terus selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian, hikmah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah bukan hanya mengutus seorang nabi, tapi dia pun memberikan kepada nabi itu pedoman untuk dijelaskan kepada umat manusia. Al-Quran ini adalah rahmat, pamasebah tuari alang. Fahasiban nasu, apakah manusia akan diciptakan begitu saja? Maksudnya diciptakan begitu saja tanpa ada panduan, tanpa ada pedoman. Karena manusia ini Bapak Ibu sekalian, kita semua sadar, sesadar-sadarnya bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas-fasilitas yang membedakan kita dengan makhluk Bapak Ibu sekalian, makhluk lainnya. Sehingga dikatakan sekali lagi, apa hasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan begitu saja, ingin bergerak, ingin bertindak semaunya di bumi ini? Abathan itu adalah abithina, maksudnya abithina Bapak Ibu sekalian tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan. Jadi Pak Ibu sekalian, kita selalu teringat dengan Rasulullah
ketika selalu bertanya di usianya yang masih sangat kecil, talina tenai indok, untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita ada di sini, di bumi ini, Bapak Ibu sekalian? Karena setiap orang yang tidak memahami tujuan hidupnya, sinin na taude ina pahangi untuk apa dia diberikan seluruh nikmat ini. Apakah hanya sekadar ingin bersenang-senang? Turu mana sini na elota? Ini pernah ditanyakan oleh Rasulullah kepada ibunya. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita hidup seperti ini? Artinya kenapa kita hidup? Aga gunana tutu. Betul ngana iya pik ko tu mati mo, olo aja nana tutu. Nanti pada tu mati mana mo je mati. Singkat Pak, singkat. Sebentar sekali dunia ini. Setangim itu timaseng yale akade menyamak meta-meta ndak. Cinampa mi Pak. Inilah Rasulullah pertanyakan, untuk apa hidup kalau juga pada akhirnya kita mati? Sebenarnya dia nana tutuo. Betul ngana tutuo kita hidup begini pasti ada tujuan. Qimatu syai'in dafaqadiha. Ia patapahang yang kapna ia pada ipaham tu angka na tudah-tudangnya tu mati papa. Ia panai pahang angka nagagay ko na salaik. Ia panai pahal lino ia ko isalay. Ia panai pahat tu ia ko tu mati. Jadi ia patunay pahang agagay tu masara pa. Waktu na biasa tu madising dinang kanay jampan. Tu maroho ja letu tate talu letu kiga ko tu mati. Ia panay pahang nyama pape ko tu malolo ipake makaswiyang alowang mapamula pi rokok na marok mana lekal. Tu melo makat dek tu matulek kang make tatarah ka poncing kenapa makan jak tatung. Nasalay pi tu pa agagay. Terpakai guna yang ketutungan linota, saya berpesan untuk diri saya sendiri juga kepada kita sekalian. Dunia ini sebentar Pak. Ya nana kita nana beta. Kalau memang pada akhirnya tu mati mana mau matu, apa tujuan hidup? Nana beta napa itu aku tanah, ibunya pun meninggal. Sehingga 40 tahun setelahnya baru Allah sendiri yang menjawab. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi orang hidup itu Pak selalu berpikir ibadah. Kita tinggalkan nanti masjid ini, langsung terbayang duhur nanti saya ibadah. Sebelum duhur saya menunaikan sholat duha. Hari ini mesti tak tambah baca Quran. Hari ini alhamdulillah saya mesti bersedekah. Jadi hidup itu selalu kita berpikir untuk ibadah. Silalona pura ramalan puasa Syawal. Pura Syawal ni Dzulqa'dah. Masuklah bulan-bulan Allah. Sehabis Dzulqa'dah masuk Zulhijjah. Angka gerik puasa okoromatur. Tumelo simal lepak dan seterusnya. Setelah itu tumah karobah. Begitu seterusnya dunia ini Pak. Orang-orang beriman itu mak di bola memang ya kuantina. Oh ulang ngakui. Aku amelo ipikoi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saja salam lebih ke hadir. Jadi kita ini diciptakan Pak bukan hanya sekadar untuk bersenang-senang, makan, minum, istirahat, tidur, besok bangun. Tidak. Terus yang kedua, ma'asyiral muslimin yang terakhir, saja salam lebih ke hadir, pasti setiap orang tidak ada yang ingin hidupnya menderita. Dia itu memang sesapa. Baik ini di dunia maupun di akhirat. Ternyata sangat sederhana konsep kebahagiaan. Ini harus menjadi bagian daripada keimanan bahwa bahagia itu sederhana. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan Bapak Ibu sekalian, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Aku turunkan Al-Quran, kami turunkan Al-Quran kepada kalian bukan untuk litashqa, agar kalian menderita. Artinya dengan turunnya Al-Quran, Al-Quran itu adalah kebahagiaan. Turunnya Al-Quran, Allah menginginkan supaya kita bahagia. Jadi kita jangan terlalu banyak berspekulasi tentang konsep-konsep kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah Al-Quran. Ingin bahagia ada kanti Al-Quran.
ya punai mana ngagagai seluruh fasilitas hidup, kemudahan. Tapi ketika hidup ini jauh dari Al-Quran, tidak ada ketenangan Bapak Ibu sekalian. Ini bukan saya mengatakan, tapi Al-Quran lah yang mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang menjauh, berpaling dari Al-Quran, dia nang kana mengaji-ngaji. Ada mengaji tapi dia tidak ingin memahami kandungan Al-Quran, atau dia memahami kandungan Al-Quran kan tetapi dia melalaikan diri, mengabaikan nilai-nilai Al-Quran. Allah mengatakan, faman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, pasti dia namanya mengitu. Buat dijaji menyamam tapi dia namanya cinampak-nampak. Siapa yang menjauh dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Para ulama Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa a'rada an dzikri dalam ayat ini maksudnya itu adalah Al-Quran, berpaling daripada Al-Quran. Falam yu'minu bihi wa lam yattabi'hu. Nanggak mi kurangi pada mi bacaan-bacaan kitab-kitab biasa dan tidak mengikuti, tidak mengamalkan, yang menjauhkan kehidupannya dari nilai-nilai Al-Quran. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang menyesakkan. Betul ngana menyesakkan, tima cipi pinak din dika nyaman, tima gulisa pinak din. Jadi ia kociaki magulisa pinak dinge, obatnya itu adalah Al-Quran. Bukan ke tempat di mana dina tu maka itu lo oko Bali, lo oko Eropa, lo Singapura, itu bukan jawaban itu. Bahasa Al-Quran Bapak, ma'isyatan dhanka, karena mungkin kita jauh dari Al-Quran. Timagulisa. Hidup kita tidak tenang. Terus selanjutnya Abi Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah juga Bapak Ibu sekalian, dan termasuk ya Ibnu Mas'ud, 3 sahabat mulia Rasulullah ini mengatakan bahwa adzabul qabr wa huwa adzabul qabr. Maksudnya di sini bahwa orang yang menjauhkan dirinya dari Al-Quran tidak akan pernah berhenti di azab di alam kubur sampai dia dibangkitkan kembali. Demikian juga yang dikatakan oleh Ad-Duhaq, maka deno kolino bawang deno ko bawalino tima susah ketutungan. Ketiga sahabat Nabi ini mengatakan nanti di akhirat orang yang menjauhkan dirinya dari Al-Quran, berpaling dari nilai Al-Quran, dia selalu kritik Al-Quran, kritisi Al-Quran dengan akalnya. Ya ko yasa DJ dia nasi cocok ku menurut akalku hebat, na kritik na protesi. Dia kritisi Al-Quran dengan akalnya, dia kritisi Al-Quran dengan logikanya, dia beranalog Bapak Ibu sana mak banding kai mega ni je isak na kurang isak dikoyak dia nasi cocok. Maka Bapak Ibu sekalian, Ad-Duhaq mengatakan bahwa yang dimasukkan di situ bahwa kehidupan akhiratnya mapamula tamane lalan naki buru de nang kanaita nyamang sampai dia dibangkitkan untuk dihisab. Jadi ini Pak mesti menjadi, sekali lagi mesti menjadi bagian yang sudah mengakar dalam dada. Jadi yang kedua, di antara yang menyebabkan kehidupan itu tidak tenang Pak, pada melok kiasa bahagia, ingin bahagia dekati Al-Quran. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Saya tidak turunkan Al-Quran untuk menjadikan kalian menderita, tapi turunnya Al-Quran itu agar supaya kita bahagia. Yang kedua yang menyebabkan hidup ini tidak tenang, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan Ikrimah adalah al-haram. Ya kumegan yang nuharang pigau. Dena namanya amat. Sampai syaitan mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ahadus salihin, salah seorang salih mengatakan, inna syaitana yaqul wadattu an adfar min ibni adam bi syai'in wahidin thumma atrukuhu yata'abbadu kaifasya. Syaitan itu mengatakan bahwa cik dimo aga na pigau anak apo na ada. Kalau anak Adam sudah melakukan, anak cucu Adam sudah melakukan satu hal ini, saya akan biarkan dia beribadah apapun yang dia ingin lakukan, saya tidak ganggu dia beribadah.
Betul, karena syaitan hanya menginginkan satu dari kita. Kalau kita sudah melakukan ini, kata syaitan, saya tidak mau ganggu dia beribadah lagi, saya biarkan dia. Qila ma huwa, ditanyalah syaitan, ini apa itu? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, an aj'ala kasbuhu minal haram. Yang penting mata pencahariannya sudah haram, saya tinggalkan dia. Yang penting poleanna jama-jamanna anu haram, palolonganna anu haram, saya tinggalkan dia, saya tidak akan ganggu dia. Silahkan beribadah, ibadah apapun yang engkau lakukan, saya tidak akan mengganggu. Jadi syaitan itu menginginkan supaya iropoleta haram, dengan alasan Bapak Ibu sekalian, fayusbahu in akala famin haram. Ya ko haram ni poleanna, berarti tali haram itu nandre wesos. Kalau dia minum, yang dia minum itu adalah haram. Jadi poleta tu naganggu lah ada setan. Upan na haram poleta. Nah kade elo na tu menir melo menre haji, melo menre umrah, melo masidakka, melo ima puasa, melo ima. Fa in akala ya ko manri fa min haram. Ya tu nandre pasti anu haram itu. Ya ko minum anu haram, mak bajaju haram. Wa in tasaddaqa fa min haram, masidakka yo ko masigi magala masubak anu haram nasidakka. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, wa in shama wa aftar fa alal haram. Mak puasai mandre subuhi bukai matu iya tu nandrewe anu haram na bukan anu haram. Kira-kira kau makan itu Pak. Jadi memang betul sekali kita mesti hati-hati Pak, terutama di dalam mencari nafkah. Wa in tazawwaja fa min malin haram, melo simak bayane matu anu haram, angka si anakna anu haram apa pandreng wijak. Jadi betul apa kata syaitan Bapak Ibu sekalian, bahwa saya hanya menginginkan satu dari anak cucu Adam. Kalau dia sudah melakukan itu, saya tidak akan ganggu dia beribadah. Kono poji ni mandre anu harangi tania hakna nalamanang. Bapak Ibu sekalian, dengan cara yang zalim dia mendapatkan kehidupan dunia ini, kata syaitan, saya tidak mau ambil pusing lagi, yang penting haram ni polena, haramanan nih. Nah pandren itu anak-anak anu haram. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa kunci ketenangan selanjutnya adalah kita menghindari yang haram, terutama Bapak Ibu sekalian kata aduhaku al-kasbul khabith. Bagaimana supaya nikmat-nikmat karunia yang kita diberikan oleh Allah kita ambil dengan cara yang waruya anhu qala kullu malin atal abdu qalla am kasur falam yattaqi fihi fala khaira fihi. Semua harta yang kita miliki Bapak Ibu sekalian, tidak akan ada kebaikan di dalamnya jika kita memilikinya dengan cara yang haram. Jadi dua gaga nasabarin itu magulisa pinadinge. Mungkin hidup ini Bapak Ibu sekalian kita menjauh dari Al-Quran dan nilai-nilai Al-Quran, dan yang menyebabkan manusia tidak akan menemukan ketenangan di dalam hidupnya ketika dia telah mendapatkan dunia ini dengan cara yang haram. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya, petunjuknya, menolong kita semua untuk bisa beristiqamah hingga akhir kita meninggalkan dunia ini dengan betul-betul menjadi muslim yang sebenarnya. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati bi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.